kita berada di rumah walid saya yang di daerah Air Putih. Ini saya lagi memantau keadaan rumah walid. Sudah beberapa bulan saya nggak pantau, dan ini udah selesai pengerjaan ya. Saya mantau di sini untuk pemasangan alarm anti maling dengan CCTV untuk keamanan rumah walid. Jadi saya bukan hanya menjual perlengkapan walid, juga saya menjual perlengkapan keamanan safety untuk rumah walid. Ini sebenarnya ini kamera indoor, tapi saya pakaikan ke outdoor. Cuman di sini kan udah terlindung, nggak kena air. Sebenarnya disarankan buat kawan-kawan jangan menggunakan kamera indoor ke outdoor. Yang outdoornya itu udah habis saya pasang di rumah walid saya yang di daerah hutan di kampung. Nah, ini buat kawan-kawan yang dimana stengnya ini kalau nggak dikasih pengaman, ini dirapatkan pakunya. Ini mau saya kerjakan juga. Kalau bisa ini diratakan saja. Biasanya kan kalau pakai dinding seng, kalau mau amannya itu di sini dikasih semen. Cuma ini dulunya itu nggak ada dikasih semen, nggak kasih tutup. Jadi kalau ular, biawak ya biawak sempat ada masuk di sini walid saya yang ini. Tapi aman lah karena di dalamnya kan kita plaster, jadi walidnya nggak bisa masuk, predatornya nggak bisa masuk ke dalam. Tapi disarankan itu mau dipaku rapat. Ini saya tahap-tahap untuk mengerjakan rumah walid saya pribadi, karena saya sibuk mengerjakan walid konsumen. Jadi walid pribadi itu enggak saya kerjakan. Jadi mulai sekarang ini saya mulai mengerjakan rumah walid pribadi. Yang di sini saya lagi nyikat siripnya kotor dulu tuh kan. Anak buah saya kerja tuh mungkin mau cepat ya, jadi tidak dilihat siripnya. Kita masuk ke dalam. Saya akan memperlihatkan ke kawan-kawan semua teknik, bahkan suara-suara apa semuanya saya akan tuangkan di video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan. Masuk ke dalam nih. Oke, udah masuk di dalam. Ini kita lagi melakukan penyikatan sirip karena siripnya luar biasa kotor. Rumah walid saya di daerah Air Putih ini, boleh dibilang di daerah ini populasinya kurang ya. Jadi buat kawan-kawan, kenapa rumah walid saya ini beda-beda hasilnya, karena beda lokasi masalahnya. Tidak semua lokasi yang kita buat itu hasilnya sama ya, karena beda lokasi beda hasil. Tapi alhamdulillah rumah walid saya ini di Air Putih ini, kalau dibandingkan rumah walid sekitarnya, boleh dibilang saya yang paling cepat. Oke, siripnya udah kita sikat. Ini kotor semua ini guys, boleh diambil nih. Luar biasa nih, siripnya kotor. Padahal kotor, tapi walid itu masih mau nyarang nih guys. Masih mau nyarang. Ini ada yang lebih kotor lagi nih. Ini luar biasa kotornya nih. Tuh, lihat kan tampak. kan kotor nih. Jadi mungkin kalau ada dampak positifnya, itu kan ada sebagian udah saya sikat di Twitternya dulu. Kalau misalnya ada dampak ya, kelihatan banyak, mungkin ada perkembangannya, mungkin ini semuanya saya bersihkan. Jadi saya sikat bagian Twitter dulu ya guys ya. Ini cara pemasangan saya. Sebenarnya cara pemasangan seperti ini itu mencari sarang kualitas A ya, yang dimana Twitternya itu kita pasang di tengah dan kita nggak ada kasih sudut. Sebenarnya sih kalau kita itu walid itu suka yang sudut-sudut ya guys, tapi karena saya ini mau cari kualitas sarang, jadi seperti ini. Jadi cara pemasangan saya ini, kita pemotongan kabel ini guys. Cuman Twitter tali induk itu enggak kita potong. Yang kita potong itu hanya dari Twitter sini, terus kita potong, kita sambung dari ini. Ini enggak kita potong. Cuman kita kopas, kita satukan. Cuman kalau teori saya, kalau misalnya tanpa pemotongan kabel itu pasangnya di pojokan, tapi kalau kita pasangnya di pojok itu pasti sarangnya sudut. Ini saya pasangkan kayak gini, kabelnya pasti ada pemotongan. Twitter untuk di ukuran 8x8 ini, Twitternya tidak banyak, hanya
sekitar 20-an lah, 20-an. Jadi untuk lantai paling bawah ini sarangnya itu ada sekitar 12 atau 15 gitulah sama polesan. Ya, semua lantai ada semua guys. Jadi kita lanjut ke lantai atas. Sebelum lanjut ke lantai atas, saya mau kasih tahu ini voidnya 2x4. 2x4 terjun. Terus nyerong seperti itu. Itu saya perkecil lagi larnya karena sangat terang. Tapi saya mengusahakan lar itu enggak terlalu kecil ya guys, karena saya itu anti sekali mempersulit burung walet untuk menjangkau ke wahina. Untuk sekat yang 4 meter ini, saya sekatnya itu pakai atap daun, yang di atasnya itu saya pakai kardus doang. Untuk dinding, di dalamnya ini kita menggunakan dinding plasteran, busanya hanya 2,5 cm busanya, styrofoamnya 2,5 cm. Lanjut Bung Wisnu. Oke, ini untuk lantai yang nomor 2. Lantai nomor 2 itu sekatnya itu nggak terlalu beda ya di sekat paling atas, karena di atas itu saya kuatkan sekatnya itu karena apa ya, terang. Untuk lantai 2 ini karena nggak terlalu terang, jadi sekatnya hanya 4 meter ini saja, 4 meter ini. Kalau untuk lantai dasar nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekat sama sekali ya. Terus untuk antara tengahnya itu saya kasih papan 2 keping, hanya 4 meter, hanya 4 meter sampai di sini. Sampai di sini saja. Yaitu long seperti ini. Jadi elbownya ini ketinggian dari sirip itu sekitar 70, dan ini nggak kita kasih sambungan, agak terang ya. Tapi sarangnya masih ada, itu bisa dilihat kotorannya. Sarangnya bisa diambil Bung Wisnu. Ini sarangnya sampai di sini. Ini cara penyekatan untuk lantai yang nomor 2 ini ya guys. Twitternya ini saya kasih tengah agar saya mencari kualitas sarang. Kelak ini kan masalahnya Twitter ini bertengger di atas sarang walet itu bertengger di atas Twitter ya. Kelak Twitter ini saya tempelkan di plafon ataupun di itunya, di deck. Itu kualitasnya bagus semua. Nanti ada caranya. Rumah walet saya yang pertama di daerah Terumbu 4x8. Yang pertama saya kayak gini dulu ya, untuk mempermudahkan walet buat sarang bertengger di atas speaker. Setelah udah ada sarang, saya copot, dan Twitter ini saya taruh tempelkan di deck. Cuman posisinya nembak seperti ini. Jadi kualitasnya itu sarang saya ada 50 sarang waktu itu. B-nya itu sudutnya itu hanya 2 saja, lepas itu A semua. Kenapa saya buat seperti ini? Karena saya itu supaya konsumen suka, jadi walet kita mudah laku. Karena saya itu buat walet untuk dijual, bisnis. Oke, cara penyekatannya seperti ini. Untuk lantai 2 tidak terlalu kuat penyekatannya karena udah cukup gelap. Lihat kotorannya dari sini, bisa teman-teman lihat keadaan waletnya ada sarang apa enggak kan. Lanjut lantai yang nomor 3. Ini untuk lantai yang nomor 3 itu lihat dulu kotorannya. Lihat kotorannya dulu Bung Wisnu. Itu kotorannya sampai di sana. Itu kotorannya dilihat. Nanti saya lihatkan coretan di dinding tanggal pembuatan rumah walet ini. Jadi rumah walet ini kenapa beda hasilnya, karena ya beda lokasi, beda populasi ya guys. Terus nggak semua juga yang saya kerjakan itu hasilnya sama ya. Itu karena di beda lokasi beda hasil. Jadi ada sebagian lokasi saya orang banyak mau ngambil saya nggak mau. Karena kenapa? Karena sebagian lokasi itu saya udah tahu perkembangannya di daerah-daerah tertentu yang udah susah burung, saya biasanya nggak mau datang. Tapi kalau pas kebetulan saya datang, saya mampir, saya bantu tanpa dipungut biaya. Ini lanjut sarang, lihat ini ada balas kiri kanan, dan ini sarang lagi. Ini balasnya ya, ini nggak ada balas, cuman ini balas kiri kanan. Ini sarang lagi, dan ini nggak ada kotoran, baru mungkin
baru polesan ya kayaknya. Nah itu lanjut di sini lagi itu ini. Nah itu udah ada polesan, kelihatan nggak nih? Kelihatan. Ini ada sarang, udah ada anakan, dan ini ada sarang lagi. Untuk penyekatan ini saya enggak beda dikit lah dengan lantai yang dua. Lantai yang ini cuma kita tambah ini saja, kita memperkecil lar. Hanya saya tambah sekitar dari, karena jarak tiang sini ke sini itu 2 meter, jadi saya ambil sekitar 50 cm aja, agak digelapkan dikit. Jadi selepasnya itu plong, hanya saya kasih 2 keping papan per meter ya, dari sini sampai ke pojokan sampai belakang. Kita lanjut lantai keempat nih, lantai yang terakhir. Inilah cara penyekatan saya, dan nanti saya akan lihatkan teman-teman saya pakai suara apa sih rumah walet ini. Oke lanjut. Nah ini lantai yang keempat, dan ketinggian lantai di lantai 4 ini beda dengan lantai 1, 2, 3. Ini agak lebih tinggi. Biasanya orang-orang itu dia itu sukanya tinggi yang di bawah, tapi kalau saya tinggi yang di atas. Di bawah perlu juga tinggi, kenapa? Karena kita menghindari jamur. Tapi kalau misalnya ukuran 2,5 meter menurut saya udah cukup. Di bawah 2,5 meter, di atasnya saya 3 meter. Paling atas lantai nomor 4 ini saya 3 meter. Ini ada sarang. Padahal kalau untuk suhu di atas ini panas. Ini bisa dilihat kotorannya. Nah ini untuk start. Beda halnya yang di lantai dasar, lantai 2, lantai 3. Ini kita agak perkuat. Nah ini sama lantai 3 juga saya kasih seperti ini, 50 cm dari tiang seperti ini. Nah terus yang di sini bukan dua keping papan lagi, saya tambah lagi kain hitam supaya terangnya itu enggak terlalu kuat. Terus hadang itu saya kasih ini lagi, atap daun. Saya kasih sekat hadang biar cahaya itu terhadang oleh sekatan saya ini. Tapi saya itu nggak mau mempersulit burung walet untuk menjangkau ke ruang inap. Kalau untuk ini rumah walet saya tanpa menggunakan monyet, kalau LMB-nya itu pasti kelihatan. Burung langsung masuk, langsung ke ruang inap. Nggak perlu terjun-terjun lagi. Jadi untuk lantai ini sarangnya, Bung Wisnu boleh ambil sarang-sarangnya nih, shoot, bisa. Ini yang jadi kameramen saya, ini adik ipar saya, karena kameramen saya kalau untuk walet pribadi saya nggak turunkan tim saya. Kalau beda halnya kalau pembuatan gedung ataupun rehab pasti saya turunkan tim. Masalahnya kan kalau kita rehab ataupun membuat gedung kan kita dapat hasil. Jadi hasilnya bagi-bagilah hasil seperti itu. Ini sarang di sini agak banyak ya guys ya. Kalau ini hadap-hadap nih guys, kiri kanan, depan belakang ini. Yang ini depan belakang ini. Nah ini sampai di sini. Nah ini buat kawan-kawan ya. Kalau walet itu di suhu yang panas, bukannya nggak mau nginap ataupun nggak mau nyarang, tapi itu sarangnya seperti ini. Biar saya ambil alih jadi kameramen yang Wisnu. Ah ini ya, bukannya dia tidak mau nyarang guys, mau nyarang, mau nginap, cuman sarangnya kayak gini guys. Sarangnya itu hampir lepas tuh guys. Saking panasnya sarangnya itu hampir lepas. Jadi disarankan buat kawan-kawan jangan membuat rumah walet panas. Tapi kalau kendalanya modal, gak semua orang punya duit ya. Jadi rumah walet itu sebenarnya biasa-biasa aja, mau nginap, mau nyarang. Intinya teman-teman yakin aja dan mau usaha. Ini lihat nih sarangnya jadi jelek seperti ini. Tapi mau nyarang. Ini lantai yang terakhir, lantai 4. Sampai-sampai mau nyarang di apa nih? Di kardus nih guys. Tuh di sudutan sih udah ada nih. Udah ada satu yang di sudut. Padahal saya itu Twitternya saya kasih di tengah ini ya. Tapi nggak apa-apalah. Ada satu. Total sarang keseluruhannya sekitar ada 30-an sarang.
untuk gedung 8x8 di daerah Air Putih. Untuk safety keamanan di sini rumah Walid ini selain CCTV, dia juga ada alarmnya. Itu langsung terhubung ke handphone kita, yang dimana saya pasang di gedung saya di daerah Terentang. Udah saya buatkan videonya. Di Terentang juga ada lagi pengerjaan rumah Walid. Saya ini baru membenahi rumah Walid saya dulu karena sibuk kerjakan rumah Walid orang, jadi rumah Walid sendiri nggak dikerjakan. Jadi ini saya luangkan waktu khusus untuk rumah Walid saya, karena untuk pengrehapan itu saya udah sedikit-sedikit mengurangi ya. Saya hanya ngambil pembuatan gedung saja. Kalau untuk pengrehapan itu lihat lokasi dulu baru saya ambil ya guys. Nggak semua lokasi rehab itu saya ambil. Yuk kita turun di bawah, Bung Wisnu. Kita menggunakan suara apa sih rumah Walid saya ini? Jadi buat kawan-kawan yang lagi gila sama suara itu menurut saya nggak terlalu penting amat sih. Karena suara apapun pasti ada waktunya respon, dan waktunya dia cuek pasti ada. Nggak selamanya suara itu respon terus. Jadi kalau buat teman-teman yang gonta-ganti itu malah bisa ngerusak Walid yang ada. Jadi saya pakai suaranya itu jarang gonta-ganti. Paling kalau saya gonta-ganti itu 2 tahun 1 kali. Itu pun colok sebentar, biarin dah itu saya pasang lagi yang lama. Karena suara Walid itu gimana ya, jangan sukalah ngelihat Walid ramai main. Yang main itu bukan anakan, itu indukan. Lama lekas ya hilang lagi, ganti lagi baru ramai, nanti tidak berapa lama hilang lagi. Suara yang saya gunakan di ampli Piro ini, dua ampli ini, saya hanya menggunakan suara inap semua ini guys, suara inap semua, nggak ada suara panggil. Itu tanggal aktif gedung saya. Setiap gedung saya kasih nama Izal karena itu nama anak penyemangat lah istilahnya. Saya hidupkan. Jadi buat kawan-kawan jangan patah arang yang dimana ingin membuat rumah Walid, bingung dengan kendala modal, buat aja. Karena teman-teman bisa ngelihat video saya, rumah Walid saya nggak ada yang bagus kok, tapi hasilnya alhamdulillah. Tuh dengar ya, suaranya suara inap semua. Nah itu Walidnya udah mulai datang. Tuh, mulai mau masuk kan. Begitu dia aktifkan nanti, langsung masuk. Jadi suaranya ini bisa teman-teman dengar itu. Saat kita pasang ke gedung kita, jadi agak mudah dapat guys dibandingkan suara panggil. Karena anakan itu yang dari kecil hingga dia terbang, itu yang diingatannya itu hanya suara inap, bukan suara panggil. Kalau suara panggil itu ramai main itu indukan, bukan anakan. Ini saya pasang safety supaya keamanan untuk rumah Walid. Karena Walid itu kalau jauh dari tuannya pasti itu ya guys ya, maling pasti kuat. Ini ada kelulutnya nyarang di sini, nyarang di tiang, jadi saya pindahkan di situ. Ini mau saya paku rata semua ini, mau saya paku dengan sengnya itu supaya nggak dimasukin itu. Ada binatang udah masuk di sini guys. Ini ZL010, ini ada tulisannya karena rumah Walid ini rumah Walid yang ke-10 ya guys ya. Cuma rumah Walid yang ke-10 ya seperti inilah rumah Walidnya, nggak ada yang bagus-bagusnya ya guys. Namanya juga Walid super hemat. Nah, jadi ini modalnya ini habis dulu berapa ya, sekitar sama tanah itu habisnya 105 juta. 8x8 4 lantai ya, bangunannya seperti ini. 8x8 105 juta itu udah sama tanah. Oke, cukup sekian video saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.